Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu yaitu Ibu Diah Anungrat Herjamja MPD sebagai selaku dosen pengampu yaitu mata kuliah konsep dasar matematika SD. Di sini dan rekan-rekan saya ada Amrina Rosyada, Dina Ayurianti, Faisal Lutfi, dan Hanifah Damayanti akan menjelaskan tentang menyusun, mengumpulkan, dan menyajikan data statistik. Slide pertama saya yang akan bawa, slide kedua yaitu Amrina Rosyada, dan slide ketiga yaitu Dina Ayurianti, Hanifah Damayanti, dan terakhir Dina Ayurianti. A. Pengertian data dan statistik. Data merupakan kumpulan datum, di mana datum merupakan fakta tunggal. Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti suatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau cerita. Statistika adalah ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan data, perhitungan atau pengelolaan data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Pengelolaan adalah sebuah kata yang besar sekali yang mencakup pengelolaan uang, waktu, orang, sumber daya, dan terutama pengelolaan informasi. Pengumpulan data ialah salah satu pengelolaan data yang dapat dilakukan siswa dengan cara mengumpulkan datum-datum yang ada di sekitar siswa menjadi data yang nantinya akan disajikan siswa dapat berupa tabel dan diagram. Contoh dari pengumpulan data misalnya data tentang warna, kesukaan siswa, hobi siswa, tinggi atau berat badan siswa, nilai harian siswa, dan lain sebagainya. Di sini juga ada wawancara. Wawancara ini adalah metode pengumpulan data dengan meminta langsung kepada narasumber atau responden dengan alat yang berupa panduan wawancara. Dan di sini juga ada observasi. Observasi adalah pengumpulan data dengan cara memperhatikan atau mengamati objek yang diteliti. Dan terakhir yang di sini juga ada kuesioner. Kuesioner merupakan alat pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mencari jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti. Hasil datanya dapat disajikan bentuk pencatatan dengan tali atau turus. Di sini juga ada penyusunan data. Penyusunan data yaitu setelah data tersebut terkumpul melalui pengumpulan data, kemudian data disusun dan diklarifikasikan. Adapun penyusun data tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu data tunggal dan data kelompok. Data tunggal adalah data yang disusun berdasarkan pada besar kecilnya angka yang didapat dan data berjumlah sedikit. Adapun data kelompok adalah data yang disusun dengan data berjumlah banyak. Dan di sini juga ada penyajian data. Penyajian data adalah setelah dilakukan pengamatan, pengumpulan atau penyusunan data. Kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Berbagai macam diagram yang ada meliputi diagram batang, diagram garis, diagram lambang,
yaitu piktogram, diagram lingkaran, diagram peta, yaitu kartogram, diagram pancar, yaitu diagram titik, histogram, polygon, dan ogive. Di sini juga ada tabel. Salah satu penyajian data yang dapat digunakan adalah berupa tabel. Tabel digunakan untuk menyusun data secara teratur agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Tabel dibagi menjadi 3 macam, yaitu tabel baris kolam, tabel kontingensi, dan tabel distribusi. Frekuensi penelitian ini hanya membahas tabel baris kolam. Berikut ini contoh tabel baris kolam. Binatang peliharaan yang paling disukai siswa kelas 5 SDN Sukamaju. Nomor 1, nomor keterangan binatang peliharaan. Banyak siswa yang menyukai. Nomor 1, kucing. Banyak yang siswa disukai, 45. Nomor 2, binatang peliharaan kelinci. Banyak siswa yang menyukai, 20. Nomor 3, burung peliharaan yang disukai, 35. Jumlah yaitu ada 100. Di sini juga ada diagram. Diagram digunakan untuk memperjelas dan mempertegas data yang disajikan, kemudian memudahkan pemahaman terhadap data yang ada dan mengurangi kejenuhan terhadap data yang bentuknya angka-angka. Berikut ini akan dijelaskan diagram batang, diagram lambang yaitu piktogram, dan diagram lingkaran, yaitu dilanjutkan oleh Amrina Rosyada. Dipersilakan. Diagram garis atau grafik. Diagram garis merupakan diagram yang digambarkan berdasarkan data urutan waktu. Waktu yang digunakan bisa berupa tahun, bulan, minggu, hari, atau mungkin juga urutan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Diagram garis juga bisa disebut dengan diagram grafik. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam pembuatan diagram garis atau grafik. Membuat 2 buah sumbu, yaitu sumbu tegak dan sumbu datar. Sumbu data menunjukkan waktu, sedangkan sumbu tegak menunjukkan bilangan frekuensi. Menyesuaikan data pada masing-masing sumbu, artinya ada tahun pada sumbu datar ditarik lurus ke samping kanan, sehingga memotong pada satu titik. Jika semua data sudah disesuaikan pada masing-masing sumbu, maka akan terdapat sekumpulan titik-titik. Hubungkan titik-titik tersebut sehingga akan diperoleh dengan diagram garis. Selanjutnya, Faisal. Contoh diagram grafik. Harga cabai pada tanggal 10 Oktober naik menjadi 20.000. Pada tanggal 11 Oktober 22.000, pada tanggal 12 Oktober 28.000. Pada tanggal 13 Oktober menjadi 25.000 dan pada tanggal 14 Oktober menjadi 30.000. Selanjutnya. Diagram patang. Diagram patang adalah diagram yang disusun berdasarkan data berbentuk kategori. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat diagram patang, yaitu melukis sumbu mendatar atau horizontal dan sumbu tegak vertikal berpotongan. Sumbu mendatar untuk menyatakan waktu, sumbu tegak untuk menyatakan jumlah. Pembuatan skala harus sesuai. Berikut ini contoh diagram patang. Hasil penjualan gula selama 3 tahun. Hasil penjualan gula pada tahun 2019 20 ton. Hasil penjualan gula pada tahun 2020
30 ton. Hasil penjualan gula pada tahun 2021 40 ton. Selanjutnya, diagram lambang atau piktogram. Diagram lambang atau biasa juga disebut piktogram adalah suatu diagram yang disusun dengan menyajikan data dengan menggunakan bentuk lambang-lambang. Lambang-lambang yang digunakan harus sesuai dengan subjek atau objek yang diteliti. Cara membuat diagram lambang cukup menampilkan lambang-lambang yang mewakili jumlah datum yang ada. Berikut contoh membuat diagram lambang. Jumlah siswa sebuah kelas ada 40 siswa. Siswa laki-laki berjumlah 15 dan siswa perempuan berjumlah 25. Diagram lambang dari data ini adalah sebagai berikut. Jumlah siswa sebuah kelas. Laki-laki ada 6, perempuan ada 10. Jumlahnya Selanjutnya yaitu dibawakan oleh Kak Hanifah Damayanti. Diagram digunakan untuk menggambarkan informasi sehingga hubungan setiap Dilanjut aja Amrina, di teman saya yang keluar kendala jaringan. diagram lingkaran. Diagram lingkaran digunakan untuk menggambarkan informasi sehingga hubungan setiap bagian informasi terhadap bagian keseluruhan dapat ditunjukkan secara jelas. Menurut Maulana, setiap bagian lingkaran atau disebut juring menunjukkan bagian dari keseluruhan lingkaran. Diagram lingkaran dapat menyajikan informasi yang berkaitan tentang pengetahuan alam dan pengetahuan sosial. Berikut ini contoh membuat diagram lingkaran. Pada tahun 2000, sebanyak 5 negara berhasil minyak kelapa sawit mentah dengan masing-masing kapasitas sebagai berikut. Indonesia 2.000 ton, Filipina 500 ton, Malaysia 1.500 ton, Thailand 750 ton, Myanmar 250 ton. Sebelum membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu ditentukan besarnya masing-masing data atau persentase masing-masing data, dan ditentukan besarnya tipe equation here. Sudut juring dalam lingkaran untuk masing-masing data. Persentase masing-masing data dapat dihitung dengan rumus. Slide selanjutnya, Kak. Maaf, Kak, slide selanjutnya. Persentase data sama dengan frekuensi data dibagi total jumlah data kali 100%. Besar sudut juring sama dengan frekuensi data dibagi total jumlah data kali 360 derajat. Dihitung terlebih dahulu persentase dan besar sudut juring masing-masing data. Dalam hal ini, jumlah total ekspor minyak mentah kelapa sawit adalah 5.000 ton. Persentase ekspor Indonesia sama dengan
frekuensi data dibagi total jumlah data dikali 100% sama dengan 2000 dibagi 5000 kali 100% sama dengan 40%. Besar sudut juring sama dengan frekuensi data dibagi total jumlah data dikali 360 derajat sama dengan 2000 dibagi 5000 kali 360 derajat sama dengan 144 derajat. Slide selanjutnya, Kak. Dan berikut bentuk tabelnya. Banyaknya ekspor minyak kelapa sawit mentah dari 5 negara. Indonesia dengan nilai ekspor 2000 ton, persentase 40% dan sudut juring lingkaran 144 derajat. Filipina dengan nilai ekspor 500 ton, persentase 10% dan sudut juring lingkaran 36 derajat. Malaysia dengan nilai ekspor 1.500 ton, persentase 30% dan sudut juring lingkaran 108 derajat. Thailand dengan nilai ekspor 750 ton, persentase 15% dan sudut juring lingkaran 54 derajat. Myanmar dengan nilai ekspor 250 ton, persentase 5% dan sudut juring lingkaran 18 derajat. Dengan warna oranye dengan persentase 10%. Malaysia dengan warna abu-abu dengan persentase 30%. Thailand dengan warna kuning dengan persentase 15%. Myanmar dengan warna biru tua dengan persentase 5%. Selanjutnya, menentukan mean, median, dan modus. Yang pertama, mean, yaitu rata-rata. Rata-rata merupakan wakil dari suatu kumpulan data atau nilai yang dianggap paling dekat dengan hasil ukuran yang sebenarnya. Rumus mencari nilai rata-rata sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data, atau X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya dibagi N. Berikut ini contoh menentukan rata-rata. Yang pertama, berapakah nilai rata-rata data 5, 6, 5, 9, 9, 7, 5, 6. Jawabannya mean sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyak data. Sama dengan 5 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 7, ditambah 5, ditambah 6, dibagi 8. Banyaknya data ada 8. Sama dengan 52 dibagi 8, sama dengan 6,5. Jadi nilai rata-ratanya adalah 6,5. Yang kedua, di bawah ini contoh tabel nilai kuis matematika siswa kelas 6 semester 2, yaitu nilai 4. Nilai 4 ada 1 siswa, nilai 5, 6 siswa, nilai 6 ada 4 siswa, nilai 7 ada 7 siswa, nilai 8 ada 4 siswa, nilai 9 ada 3 siswa. Dan jumlah seluruh siswa yaitu ada 25. Tentukan mean data tersebut. Pertama-tama yang akan kita lakukan yaitu nilai dikali frekuensi atau nilai dikali banyak siswa yang mendapatkan nilai kuis matematika.
Jadi 4 dikali 1 sama dengan 4. 4-nya ini dari nilai yang ada di data dan satunya itu frekuensi atau siswa yang mendapat nilai 4. Yang 5 dikali 6 sama dengan 30, 6 dikali 4 sama dengan 24, 7 dikali 7 sama dengan 49, 8 dikali 4 sama dengan 32, 9 dikali 3 sama dengan 27. Jumlah seluruh data sama dengan 4 ditambah 30 ditambah 24 ditambah 49 ditambah 32 ditambah 27 sama dengan 166. Dan banyak data yaitu 25. Men sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyak data. Sama dengan jumlah seluruh datanya ada 166 dan banyak data yaitu 25. Jadi 166 dibagi 25 sama dengan 6,64. Selanjutnya yang kedua ada median. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang berurutan dari nilai terkecil sampai yang terbesar. Dapat dengan cara yang pertama, apabila banyaknya data ganjil, median adalah nilai paling tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan. Yang kedua, apabila banyaknya data genap, median adalah rata-rata hitung 2 nilai data paling tengah, yaitu dengan rumus Me sama dengan jumlah 2 suku tengah dibagi 2. Contohnya yang pertama, berapakah median dari data 3, 7, 4, 3, 2, 2, 7, 6. Terlebih dahulu data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu 2, 2, 3, 3, 4, 6, 7, 7. Median terletak pada urutan dengan rumus Me sama dengan jumlah 2 suku tengah dibagi 2, yaitu sama dengan nilai tengahnya 3 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Yang kedua, data ulangan bahasa Inggris Novi selama 1 semester adalah sebagai berikut: 8, 7, 7, 6, 9, 8, 9. Berapa median dari data ulangan tersebut? Yaitu yang pertama-tama diurutkan terlebih dahulu dari yang paling kecil sampai yang terbesar, yaitu 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Mediannya adalah suku yang berada di tengah, yaitu 8. Yang ketiga ada modus. Modus adalah bilangan yang sering muncul dari bilangan yang lainnya dari sebuah data. Bahkan ada data yang memiliki 3 atau lebih modus. Modus dilambangkan dengan mu. Contohnya yang pertama, berapakah modus dari data? 3, 3, 4, 5, 5, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9. Modus dari data tersebut adalah 7 dan 9, karena 7 dan 9 yang paling banyak muncul di data tersebut. Yang kedua, berikut ini tabel nilai ulangan mata pelajaran matematika pada kelas 5 SDN Sukomaju, yaitu nilai ulangan 4 berjumlah 2 siswa, nilai ulangan 5 berjumlah 2 siswa, nilai ulangan 6 berjumlah 5 siswa, nilai ulangan 7 berjumlah 8 siswa, nilai ulangan 8 berjumlah 2 siswa, nilai ulangan 9 berjumlah 1 siswa.
dan jumlah seluruh siswa yaitu 20. Berdasarkan data pada tabel tersebut, berapakah modus nilai ulangan untuk mata pelajaran matematika pada kelas 5 SDN Sukomaju? Modus dari data tersebut adalah 7 karena siswa yang mendapatkan nilai 7 berjumlah paling banyak yaitu 8 siswa. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih dari kelompok kami. Saya akan tutup dari presentasi kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.